Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Jadi kalau kita perhatikan XAUUSD untuk kemarin itu dia sempat menyentuh area 1734 ya. 1734 kenapa dia reject di sini? Karena dia itu ada area resisten sebenarnya. Kalau kita pakai SNR ya, di sini ada resisten. Dan memang kalau kita perhatikan resisten dari 1734 ini cukup kuat. Dimana kalau kita lihat di sini tanggal 26 Agustus dia retest kemudian dia reject. Jadi selama dia bertahan di atas ini dia itu akan pullback ke atas. Tapi begitu dia reject, dia breakout dia akan turun ke bawah. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di sini, ini ada beberapa rejection yang berada di 1734 ini. Artinya 1734 ini adalah area resistennya dia. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya ada supply zone juga. Untuk supply zone itu ada di level harga kurang lebih 1732 sampai 1735 ya untuk area supply zone-nya di sini. Nah, ini adalah area supply zone-nya dia. 1732 sampai 1735,3 atau kurang lebih ada sekitar 3 poin ke atas ya. Nah, kalau kita lihat di sini, XAUUSD kemarin tuh dia retest ke sini. Karena ini kan kalau kita pakai konsep supply zone berarti ini sama sini adalah area supply yang baru. Maka begitu dia kena, dia turun ke bawah. Nah, untuk saat ini XAUUSD kalau kita lihat di time frame 1 jam, ya ini di 1 jam, dia itu bertahan di area support 1724. 1723,9 atau 1724. Jadi ini adalah area support di mana ini bisa dikatakan sebagai support 1 jam media atau minus supportnya dia ya untuk menahan kenaikan tersebut. Jadi kalau dia break dari 1723,9 ini ya, maka dia akan lanjut turun. Pertama dia ke 1719 terlebih dahulu di sini, 1719. Kemudian dari 1719 dia itu akan break turun ke 1712. Nah, maka dari itu selama harga itu bertahan di atas 17 berapa 1712 di sini ya. Sama dia bertahan di sini, ini kan ada low-nya dia yang kemarin. Nah, artinya dia itu masih akan menunjukkan kenaikan ke atas. Tapi kalau dia break dari 1712 ya maka dia akan pergi kurang lebih ke sini 1706 atau 1709 di sini. Jadi intinya kita harus perhatikan dari pergerakan DXY USD ini dia tidak boleh break dari 1712 ini. Kalau misalkan dia break dari 1723 itu kemungkinan besar akan koreksi. Karena kalau kita ukur menggunakan Fibonacci, ya kita ukur dari sini trennya di sini satu ke sini. Ini Fibo-nya segini. Maka sebenarnya ini adalah area ya golden ratio-nya dia. Kita dapat di sini. Kalau kita pakai Fibo ya. Nah, 1720, 1723 ini adalah area 50 sama 61,8. Artinya ini adalah batas retracement dia sebenarnya. Maka kalau dia break dari sini ya 1712 ini maka dia akan turun lagi. Kurang lebih retest ke 1712 ini ya kan 1712 baru dia lanjut lagi ke 1705 yang ada di sini. Yang penting syaratnya itu dia tidak boleh break dari 1712. Soalnya kalau dia break dari 1712 artinya dia udah break dari low yang ini dan itu akan melanjutkan tren turunnya. Artinya tren naiknya sudah rusak gitu. Nah, ini dia masih menjaga nih, dia masih coba untuk menjaga tren naiknya dia di sini. Tapi kalau kita perhatikan dari DXY juga, kalau kita lihat DXY juga lagi turun ya di sini. 4 jam DXY-nya rally turun cukup kencang. Dan kalau kita perhatikan memang si DXY ini lagi coba untuk melakukan retest ya. Dia akan coba melakukan retest ada support di 108.1. Ini adalah supportnya dia dan dia lagi coba untuk menembus area support ini kembali. Tapi secara struktur harga kalau kita perhatikan di sini, ya secara struktur harga 1, 2, 3 ini adalah struktur harga turun. Dimana terbentuk ini ada break dari low dia yang sebelumnya. Dan ini ada pola head and shoulder di 4 jam kalau kita perhatikan. Nah, ini pola head and shoulder-nya makanya si DXY turun dan membentuk struktur harga turun. Ini higher low, higher low, higher low. Ini low, 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 low. Nah, ini dia coba membentuk lower low yang baru. Jadi kalau misalkan si DXY ini belum bisa break dari atas ini ada di 108.4 yang tidak bisa close di atas 108.1 artinya dia akan buat lower low lagi ke sini. Nah, itu akan membuat si XAUUSD naik nih nantinya. Dia itu akan naik kurang lebih ke sini lagi 1732, 1734 ya. Minimal kalau kita mau buy kita harus lihat dulu dia harus bisa break dari height-nya dia berarti di atas 1732.
ya kita bisa buy di sana seperti yang saya omongin di Telegram. Tapi yang di Telegram itu sudah tidak valid, jadi nanti kalau misalkan ada area best buy zone lagi akan saya coba infokan di Telegram Juna Trading ID begitu. Nah, ini secara struktur memang masih naik di 1 jam. Tapi kalau untuk major trend, kalau kita ngomongin major trend masih turun. Ya, kalau major trend di daily masih turun, minimal dia harus bisa break dari 1760 baru bisa dikatakan sebagai pergantian trend karena ini ada height-nya dia kalau di daily. Tapi kalau di 1 jam dia ini sudah kategorikan sebagai hitungan naik gitu. Tapi bukan berarti dia tidak bisa break dari sini. Kalau dia break 1720 maka target dia ke 1723. Kalau dia break dari 1720 maka target dia itu ada di 1719 di sini. Ya kan 1719, 1717 dan 1712 paling terakhir. Itu harus kita perhatikan. Ini ada area demand zone di sini 1706, 1709. Nah, kemudian lower demand zone itu ada di sini. Ya, di 1691 begitu. Oke, jadi ini pandangan saya mengenai XAUSD dan kalau misalkan kalian ada yang mau ditambahkan atau misalkan ada yang kurang silahkan kalian tambahkan lagi dan sesuaikan dengan analisa kalian secara masing-masingnya atau secara pribadi. Ini kalau kita lihat dari volume, ini volume Asia sellernya cukup kuat di sini nahan ya. Ada volume seller cukup kuat di sesi Asia jam 7 sama jam 8 pagi ya. Jadi memang Asianya itu seller lebih kuat di sini, makanya harganya itu susah untuk tembus naik ke atas. Tapi begitu misalkan ada volume buyer, kita harus lihat dulu volume buyer stabil nggak seperti ini gitu. Oke, mungkin akan saya buatkan khusus video untuk volume penjelasannya. Jadi stay tune aja di Juna Trading ID. Oke, terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa pada video berikutnya.